kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam, Bu Ira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih kabar Bu Rita hari ini? Iya, alhamdulillah baik, Bu Ira. Iya, iya. Ah, saya juga baik Bu Rita. Oh ya Bu Rita, hari ini kita mau melakukan proses coaching dengan Bu Nani ya. Iya, Bu, rencananya begitu, Bu. Ya, ini mau bicara-bicara, diskusi Nah, sharing. sebelum proses coaching nih Bu Rita, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih. Boleh Bu ya? Iya, boleh, Bu. Ya. Oke. Nanti Bu Rita dalam coaching ini, Bu Rita kan berperan sebagai coach tuh kan, dan Bu Nani sebagai coachina. Nah, nanti saya akan ikut mengamati, oke Bu ya. Terus Bu Rita juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian penilaian ya. Uh, saya juga akan mengamati apakah langkah-langkah kunci itu sudah sesuai alur Tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Rita itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan saya juga akan mendengarkan Bu Rita nih dan mengamati respon serta jawaban dari Koci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Rita? Nah, jangan sampai lupa ya Bu Rita ya, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching nih, diantaranya ya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, Bu Rita, kita ada pertanyaan dulu ya. Saya bertanya, Iya, Bu. boleh ya Bu Rita? Iya, boleh, Bu. Iya. Oke. Nah, untuk pertama nih, kompetensi apa nih yang ingin Bu Rita kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, begini, Bu Ira. Potensi yang ingin saya kembangkan, Bu, pada kesempatan coaching hari ini, saya ingin bisa ketiga-tiganya, Bu. Tentang keadaan sebelum, menggunakan aktif, melakukan pertanyaan berbobot. Saya berharap bisa ketiganya itu full, Bu, untuk membantu coaching saya. Iya, baik. Berarti Bu Rita ingin mengembangkan tiga kompetensi yang ada ya Bu Rita ya, seperti kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kalau di antara ketiganya ini Bu Rita kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Rita kembangkan, yang bagian mananya? Oh, gitu ya, Bu. Sepertinya mungkin dari spesifiknya yang ingin saya kembangkan tuh mendengarkan aktif beta dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dua itu yang menjadi spesifik saya untuk coaching kali ini. Baik, berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Bu ya? Iya, Bu. Itu yang akan saya kembangkan nanti. Oke, kira-kira Bu Rita indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Rita? Indikator pencapaian itu nanti saya ingin melihat dari coach saya itu apakah sudah bisa mencari solusi dan masalah dengan masalah beliau. Kemudian apakah coach itu juga memiliki rencana asli atau rencana ke depan apa kira-kira yang bisa beliau lakukan. Begitu Bu rencana saya. Oke, baik-baik. Indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya ya. Dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai suatu solusinya, begitu ya Bu Rita ya. Iya Bu Ira. Oke. Baik Bu Rita, terima kasih atas jawaban-jawabannya.
Nanti silakan Bu Rita melakukan proses coaching. Saya akan mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Bu Rita sudah selesai nih, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Rita ya. Iya, Ibu. Terima Ibu Ira, saya bersedia. Oke, silakan Bu Rita melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rita. Gimana kabarnya Bu Nani hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu Rita. Bu Rita sendiri bagaimana nih Kak? Ada Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong nih dari pembicaraan Bu Nani kemarin, sebenarnya apa yang akan Bu Nani bicarakan itu saya Bu? Iya Bu Rita, ini saya mau cerita sedikit atau mungkin lebih tepatnya sharing gitu Bu Rita. Kalau Bu Rita ada waktu. Bu bisa, baik. Kita juga ngomongnya kan bicara lama juga kan Bu. Silahkan Bu, Enggak. kira boleh, 15 menit juga boleh, 30 menit juga boleh. Silahkan Bu, apa itu? Gini Bu, aduh, sebetulnya saya mau cerita sedikit masalah saya terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya, Bu. Jadi kebetulan kan saya ini mengajar di kelas 5 dan masih ada sebagian siswa yang belum mengerti dengan materi yang saya berikan. Jadi hal ini yang sebenarnya mau saya bicarakan atau sharing dengan Bu Rita. Siswa saya ini nggak suka Bu pelajaran matematika. Jadi kayak punya anggapan kalau matematika ini pelajaran yang menakutkan gitu. Jadi kan merasa takut ini nilai-nilai anak-anak tuh cenderung stuck begitu dan kebanyakan nilainya itu di bawah 60 Bu kita. Itu sepertinya sindrom umum ya, takut dengan matematika. Jadi menurut Bu Nani sendiri, kenapa anak-anak ini takut dengan matematika sehingga juga mereka selalu dibawa ke sana ke sekolah? Menurut Bu Nani itu kira-kira kenapa ya Bu? Kenapa ya Bu? Mungkin apa karena cara saya mengajar ya Bu ya. Saya kan mengajarnya serius sih Bu, cuman ketika saya memberi penjelasan kepada murid-murid saya itu tentu saya maunya tenang gitu ya, diam di dalam kelas. Kemudian saya bisa menjelaskan apabila mereka sudah tenang atau diam semuanya gitu. Terus buku yang saya gunakan ini memang masih menggunakan buku paket yang jumlahnya tuh terbatas begitu, Bu. Nah, memang ada kalanya satu berdua, bahkan ada yang sampai bertiga begitu Bu, untuk satu buku. Oh, baik Bu Nani, berarti Bu Nani sendiri sudah bisa mengidentifikasi permasalahan Bu Nani ya. Seperti tadi kata Bu Nani, mungkin karena saya yang belum maksimal, yang kedua mungkin karena untuk paket yang belum memadai untuk siswanya. Itu ya Bu. Iya, Bu. Eh, Oke. Kira-kira menurut Bu Nani dari permasalahan tersebut yang kita obrolkan sekarang, Bu Nani ingin mendapatkan dari diskusi kita. Jadi sebenarnya Bu Rita, yang saya harapkan dari obrolan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi begitu. Solusi supaya murid-murid saya di kelas ini bisa menyukai pembelajaran matematika dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Berarti Bu Nani mau mencari solusi supaya anak suka dengan pelajaran matematika, khususnya matematika yang dasar itu ya Bu. Iya Bu, benar sekali. Maaf nih, Bu Nani saya ingin bertanya ya Bu. Kalau pada saat mengajar, Bu Nani sudah menggunakan metode atau media apa ya Bu?
Oh, yang selama ini pernah saya gunakan gitu ya, Bu Rita ya? Ya. Kalau media atau metode belum saya terapkan sih Bu Rita, cuman itu aja Bu, mengajarnya lebih ke mendengarkan saya saja, seperti ceramah-ceramah gitu loh Bu. Terus untuk medianya ya biasanya sih saya pakai buku tulis dan beberapa buku bacaan yang disediakan oleh sekolah yang terbatas itu Bu. Itu materinya tentang apa ya, Bu? Oh, materi matematika yang saya ampu ya Bu Rita ya. Ya, Kalau yang untuk saya saat sekarang ini sedang belajar. Oke, kalau untuk saat ini saya sedang mengajar elemen bilangan, Bu Rita. Lebih tepatnya tuh KPK dan FPB. Menurut Bu Nani, anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami KPK dan FEB itu seperti apa, Bu Nani? Menurut saya, murid yang memahami materi matematika itu murid yang antusias, Bu. Semangat, fokus, dan bisa mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan dengan ya minimal nilai 70 lah, begitu Bu Rita. Oke, baik. Menurut Bu Nani, idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu seperti yang Bu Nani jelaskan tadi. Jadi mereka itu harus jujur, ada di depan dulu ini, fokus, lalu mengeksekusi ketika melaksanakan soal tugasnya yang dilakukan soal Bu Nani tadi. Bu Nani harus begitu ya. Iya, Bu. Benar. Begitu ideal yang menurut saya ya. Oke. Nah, kalau sekiranya murid-murid Ibu ada di level yang disampaikan barusan yang bisa mengerjakan materi yang Ibu berikan minimal dengan nilai 70 itu dianggap sudah bisa. Terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi kita, lah yang misalnya yang tidak bisa di level 10, yang belum bisa di level 1. Nah, menurut Bu Nani, anak-anak Bu Nani itu sudah berada di level berapa ini? Kalau saya amati, Bu, rata-rata anak saya ini berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang senang dengan pelajaran matematika dan memahami KPK dan FPB karena mereka sudah bisa menyelesaikan sendiri latihan yang diberikan. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya, Bu Rita. Oke, berarti menurut Bu Nani, anak-anak ini masih berada di level 5 ya, Bu? Iya, Bu. Dan Bu Nani berharap mereka kalau bisa semuanya berada di level 10, gitu ya, Bu? Iya, Bu. Mungkin bisa sih, Bu, untuk memahami materi di level 10. Mungkin bisa dinaikkan dulu lah ke level 7 gitu. Karena itu kan butuh proses ya, Bu Rita ya. Jadi untuk menyukai pelajaran matematika tentu harus ada prosesnya lebih dulu begitu. Oke, berarti di level 7, kemudian nanti lanjut ke level 10, begitu ya, Bu Nani Ya. ya. Nah, kira-kira menurut Bu Nani, kalau misalnya yang Bu Nani lakukan, terutama di kelas 5 ini yang Bu Nani makan untuk memahami materi dan pelajaran matematika. Jadi saya pernah mempraktekkan mengajar dengan menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya gitu loh, Bu. Dan mereka suka, antusias, dan bersemangat. Oh iya, jadi anak-anak itu antusias dan suka dengan pelajaran kalau Bu Nani menggunakan video ya, Bu. Nah, terus ke depannya kira-kira apa yang akan Bu Nani lakukan? Apa saya menyajikan materi dari video atau alat peraga yang inovatif gitu ya, Bu ya? Bagus itu Bu Nani bisa dicoba kalau menurut saya benar. Kan sebelumnya Bu Nani sudah dicoba ya. Tapi kalau Bu Nani coba lagi mungkin mereka akan semakin tertarik Bu Nani. Iya, iya, Bu. Nanti saya akan mencari video-video pembelajaran yang mungkin saya tambah dengan menyiapkan media-media pembelajaran dari aplikasi lainnya gitu ya. Mungkin bisa bentuk latihan atau LKPD yang menarik ya, Bu Rita ya. Maupun dengan menjawab soal seperti dari aplikasi Quizizz. Nah, mungkin nanti anak-anak jadi merasa senang ya, Bu Rita ya. Dan nanti saya selingi deh dengan ice breaking biar jadi makin semangat gitu, Bu. Wah, bagus itu Bu Nani menurut Bu Nani.
eh, apa ukuran dari keberhasilan dalam sebulan ini? Ukuran keberhasilan menurut saya ya Bu ya. Hmm, untuk ukuran keberhasilan murid-murid saya ini itu mungkin senang dan antusias Bu dalam pelajaran matematika, lalu paham tentang materi KPK dan FPB dengan baik. Begitu Bu Ira. Sepertinya Bu. rencana bulan ini udah matang ya Bu, udah pasti udah ada juga pikiran video seperti apa yang akan Bu Dani tadi atau Bu Dani siapkan strategi apa gitu ya Bu. Nah, menurut Bu Dani sendiri untuk melaksanakan rencana Bu Dani kira-kira ada kendala? Mungkin kendalanya itu saya perlu waktu untuk membuat dan menyiapkan video pembelajaran dan menyiapkan beberapa media-media pembelajaran yang mungkin saya perlukan nanti, Bu. Itu kira-kira Bu Dani butuh waktu berapa lama ya Bu untuk mempersiapkan bahan ajar, media? Mungkin butuh 2 atau 3 hari sih, Bu Rita, untuk menyiapkan semuanya. Oke, Bu Nani, kalau menurut saya itu sudah gitu ya. Cepat ya. Nah, dalam proses itu nanti, menurut Bu Nani, apa Bu Nani butuh seseorang untuk mempersiapkan media ini, Bu? Oh iya Bu, sepertinya nanti saya akan berkolaborasi dengan teman satu paralel atau guru yang paham IT begitu untuk menyiapkan pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif juga terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama. Kalau dalam 2 hari ini sudah menyelesaikan strategi pembelajaran Ibu dengan media tadi, nah, kenapa Ibu akan menerapkannya di kelas, Bu? Oh mungkin akan saya terapkan sekitar Kamis depan Bu. Oke. Baik, Bu Nani, semoga nanti Kamis depan ya, tepatnya Bu ya, sudah bisa menyampaikan kepada anak cara belajar yang lebih menarik sehingga mereka menyukai pelajaran tentang KPK dan FMG ini ya Bu, serta bisa mendapatkan target presentasi yang tadi disampaikan kepada dia. Amin, amin. Semoga Bu Rita. Terima kasih ya Bu Rita ya. Iya Bu Nani. Sekarang menurut Bu Nani kerjanya Alhamdulillah ya Bu Rita, setelah ngobrol-ngobrol gitu kok, saya ngerasanya dapat pencerahan, plong gitu Bu, terkait materi dan pembelajaran matematika supaya siswa ini lebih senang dan tertarik dan semoga nanti hasil anak-anak nilainya bisa lebih meningkat ya Bu ya. Saya juga nanti kolaborasi dengan teman satu paralel saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Bu Rita. Amin, semoga tercapai ya Bu. Amin. Tapi nanti oke juga itu Bu, dan lebih meningkatkan kompetensi diri juga, bisa berkolaborasi dengan teman-teman juga, dan saling support ya dengan rekan sejawat di sekolah. Dan Bu Nani, jangan segan-segan ya Bu untuk menghubungi saya kalau nanti setelah pelaksanaan pembelajaran itu, karena saya ingin tahu Bu cerita tentang keseruannya dan juga kendala-kendalanya. Kalau nanti saya juga butuh Bu untuk sharing. Oke, siap Bu Rita. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Rita sharing-sharingnya. Sudah mau meluangkan waktu juga. Iya Bu Nani, sama-sama Bu. Ya Bu. Oke Bu Rita, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nani nih. Apakah berjalan dengan lancar Bu Rita? Kalau menurut saya bilang Bu ya sudah berjalan. Oke. Setelah Semangat Bu. melakukan observasi coaching tadi ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Rita nih. Iya Bu Ira, silakan Bu. Oke, nah, pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Rita? Silakan. Iya Bu Ira.
selama coaching tadi saya sudah mencoba ya melakukan percakapan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga sudah menggali informasi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berdasarkan penjelasannya Bu Rita tadi, Bu Rita itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya, Bu. Ada beberapa catatan Bu Rita. Bu Rita tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama, menanyakan tujuan pada coaching, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Bu Rita juga menanyakan kepada Koci untuk membuat rencana aksi, memancing Koci untuk berpikir dan membuat rencana aksi. Dan juga Bu Rita tadi sudah berhasil mengarahkan Koci nih, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri Koci agar rencana aksi itu bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi, saya itu mendengar percakapan Bu Rita dengan Koci. Ibu itu sudah fokus, sudah hadir penuh, Bu Rita itu sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya, Bu Rita juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, di sini ke depannya, Bu Rita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rita ke depannya setelah melakukan proses coaching tadi? Ketika saya sudah melakukan coaching tadi, Bu, saya sepertinya masih ingin mengembangkan kompetensi saya lebih jauh tentang memahami alur Tirta ini, Bu, supaya nanti bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah saya, Bu. Wah, baik itu Bu. Luar biasa nih Bu Rita. Jadi Bu Rita ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur Tirta ini. Semoga kedepannya lebih sukses ya Bu Rita ya, untuk bisa melakukan coaching dengan alur Tirta ini. Terima kasih ya Bu Rita untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.